Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Almal Walida. Pada video kali ini saya akan mempraktikkan berbagai macam gaya. Macam-macam gaya diantaranya ada gaya listrik statis, kemudian gaya magnet, gaya gesek, gaya pegas, gaya berat, dan juga perpaduan gaya. Yang pertama kali saya amati yaitu gaya listrik statis, yang dimana antara sisir dan juga kertas. Ini reaksi sebelum percobaan gaya listrik statis yang menggunakan rambut tebal. Kita akan coba menyisir rambut yang tebal dan kemudian nanti akan ditempelkan ke kertas-kertas ini. Apakah akan ada yang menempel? Setelah disisir dan didekatkan ke kertas-kertas potongan itu, ada sebagian kertas yang menempel ke sisir. Jadi pada percobaan ini terjadi gaya listrik statis antara rambut dan juga potongan kertas kecil. Selanjutnya saya akan mempraktikkan video untuk gaya magnet, di mana saya sudah ada magnet dan sudah ada 6 bahan percobaan, yaitu yang pertama ada jarum, aluminium, kemudian seng, benang bola atau benang untuk menjahit, ada plastik dan juga kertas. Saya akan coba dan amati benda mana saja yang dapat ditarik atau ketarik atau tertarik oleh magnet ini. Kita akan coba satu persatu dari jarum dulu. Terlihat ketika saya akan mendekatkan saja magnet ini ke bawah, itu dia sudah mulai bergerak dan akhirnya jarum tertarik oleh magnet. Dari jauh pun dia tertarik ya, seperti ini tuh. Sebentar saya jauhkan dulu. Percobaan antara jarum dan juga magnet ini menghasilkan gaya magnet, yang dimana jarum langsung tertarik oleh magnetnya. Selanjutnya saya akan mencoba magnet ini ke aluminium. Didekatkan pun dia tidak tertarik, dan juga ketika disentuh oleh magnet ini, aluminium tidak tertarik atau tidak ada gaya magnet yang terjadi antara magnet dengan aluminium. Selanjutnya yaitu seng. Saya akan coba magnet ke seng, dan akhirnya semua seng-seng ini tertarik oleh magnet. Kita coba lagi di tangan. Nah, di sini kita akan coba lagi untuk benda seng terhadap magnet. Apakah terjadi gaya magnet atau tidak? Dan ternyata iya, setelah didekatkan pun, tanpa disentuh pun, seng-seng ini langsung tertarik oleh magnet. Kemudian selanjutnya yaitu benang. Terlihat benang tidak tertarik oleh magnet. Kita juga akan coba ke plastik dan kertas, dan tidak ada reaksi menempel atau tertarik di antara plastik maupun kertas terhadap magnet. Jadi gaya magnet yang sudah saya amati dari keenam benda ini, yang bisa tertarik oleh magnet atau yang tertarik oleh magnet itu adalah jarum dan juga seng. Sisanya tidak tertarik oleh magnet. Selanjutnya saya akan melakukan percobaan tentang gaya gesek. Tujuan percobaan ini adalah untuk mengetahui besarnya gaya yang diperlukan untuk menggerakkan suatu benda dan bagaimana gaya gesek bekerja pada permukaan. Untuk alat dan bahan saya sudah menyiapkan pengganti balok kayu, kemudian neraca pegas. Nah, yang pertama kali saya lakukan yaitu mengaitkan neraca pegas, kemudian nanti saya akan menarik neraca pegas ini secara perlahan sampai jarum menunjukkan skala yang berbeda. Untuk hasil dari pengamatan ini saya akan tulis di modul hasil pengamatan. Saya akan mengamati jarum atau skala yang menunjukkan berapa newton gaya yang dihasilkan ketika beban sebelum bergerak atau diam saja seperti ini, kemudian saat bergerak, dan juga sesudah bergerak. Maka kali ini kita akan coba kalau untuk seperti ini tidak bergerak atau sebelum bergerak, dia tidak menghasilkan gaya, jadi tidak ada gaya yang dihasilkan, yaitu saya tulis di penunjukan neraca pegasnya 0 newton. Kemudian saat akan bergerak, kita coba. Nah, ini menunjukkan di 3 newton
Kemudian sesudah bergerak konsisten di 2 Newton. Saya akan coba lagi apakah benar, karena ini mungkin dari awal gesekan yang pertama itu agak kuat ya, jadi kita coba lagi. Tuh. Yang pertama itu lebih kencang, lebih cepat juga, dan untuk selanjutnya konsisten di 2 Newton. Tuh. Ya. Saya tulis di hasil pengamatan. Nah, dari hasil pengamatan yang tadi, saya melihat bahwa gaya gesek paling besar terjadi ya saat balok mulai bergerak dan lebih kecil sedikit setelah balok bergerak terus-menerus atau konsisten gitu ya. Hal ini menunjukkan bahwa gaya gesek dapat menghambat gerak benda, tetapi besarnya dapat berubah tergantung keadaan permukaan dan juga gaya tariknya. Selanjutnya saya akan melakukan percobaan tentang gaya pegas menggunakan karet gelang, kemudian beban dan juga statif. Untuk karet gelangnya ini, untuk beban 20 gram saya memakai ini, dan juga statif saya ganti dengan tripod. Untuk yang pertama kali saya lakukan yaitu mengaitkan atau menggantungkan karet gelang, ujung karet gelang di statif. Kemudian nanti akan saya tambahkan di ujung karet yang satu lagi, yaitu beban yang sudah saya siapkan. Saya menggantungkan beban di karet yang sudah ada di statif. Kemudian saya akan amati ini bentuk semula karet yang sudah diisi beban, dan kita akan amati gaya pegas apakah terjadi di beban ini ketika kita tarik ke bawah. Saya akan tarik ini semula. Saya akan tarik ke bawah, apakah karet akan kembali ke semula atau tidak. Dan ternyata iya. Ketika saya menarik beban ini, yang terjadi itu ada gaya pegas di antara karet gelang dan juga beban. Dan ketika saya melepaskannya, ternyata karet gelang kembali ke posisi awal atau posisi yang pertama kali dengan panjang dan posisi yang sama. Selanjutnya saya melakukan percobaan tentang gaya berat. Saya menggunakan karet gelang pada statif dan nanti akan menambahkan beban dengan ukuran yang berbeda-beda, yaitu dengan 5 kali beban yang berbeda-beda, dan juga bebannya terus bertambah. Setiap kali beban bertambah, nanti saya akan mengukur panjang regangan karet gelang menggunakan penggaris. Jadi alat bahannya yaitu ada statif, kemudian karet gelang, penggaris, ada juga beban yang sudah saya siapkan di sini. Untuk satu bebannya, dia beratnya 100 gram. Kemudian saya juga sudah menyiapkan modul dan juga alat tulis untuk nanti diamati berapa karet gelang, berapa panjang karet gelang yang telah dikaitkan dengan beban. Sebelum saya amati panjang karet berubah atau tidak terhadap adanya berat benda dengan benda-benda yang berbeda, saya akan ukur terlebih dahulu untuk panjang karet gelang yang tidak diisi dengan beban. Dan untuk karet gelang dengan posisi awal atau tidak diisi beban ini adalah 6 cm. Jadi saya akan tulis juga di modul 6 cm. Kemudian untuk yang pertama kali akan saya kaitkan beban. Yang pertama ini 100 gram. Ini terlihat agak sedikit memanjang. Saya akan coba ukur untuk panjang karet yang sudah diisi dengan 100 gram. Dan ini menunjukkan di 8,5 cm. Jadi untuk masa beban yang 100 gram itu, untuk percobaan yang pertama yaitu berat benda 100 gram dan karet memanjang lebih 2,5 cm, jadi 8,5 cm yang awalnya 6 cm. Kemudian saya akan lanjut ke beban yang kedua yaitu 200 gram. Untuk berat benda 200 gram yang saya amati yaitu dia berubah karetnya menjadi ke 15 cm. Sudah saya siapkan beban percobaan yang ketiga. Dan kita tahan terlebih dahulu dan akan saya amati untuk panjangnya. Ya, 20,5 cm untuk masa beban 300 gram. Beban keempat dengan berat benda sekitar 400 gram. Nah, ini untuk percobaan yang keempat terlihat panjang karet semakin melebar atau memanjang, dan ini saya akan mengukur panjang karet untuk ukuran 4 beban.
400 gram, yaitu panjang karet mencapai 26,5 cm. Beban yang terakhir yaitu ada 5 benda dengan berat benda sekitar 500 gram. Saya akan coba kaitkan ke karet. Apakah ini saya tarik ke atas karena ternyata tidak muat ya untuk di atas meja. Jadi saya tarik, dan berat benda dan percobaan kelima ini akan saya ukur untuk panjang karetnya, yaitu ada di 30,5 cm. Nah, setelah saya amati dari kelima percobaan ini, ternyata semakin berat benda yang digantung, maka semakin panjang juga regangan karet gelang ini ya, yang awalnya 6 cm sampai ke percobaan terakhir itu dia mencapai panjang 30,5 cm. Ini menunjukkan bahwa gaya berat sangat berpengaruh terhadap tarikan ke bawah ya, dan besarnya gaya berat tergantung pada massa benda atau berat benda, dan juga mungkin gravitasi bumi. Sekian video saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.